Salam sejahtera untuk kita semua. Di video ini akan membahas jurnal terakhir dari mata kuliah Personal Development yang berjudul How Losing Soul Leads to Ethical Corruption in Business yang ditulis oleh Ronald Duska dan Juliana Rigards. Jurnal ini diulas oleh para mahasiswa laki-laki di kelas A1 Program Studi S1 Pariwisata Sekolah Tinggi Pariwisata Amrok Yogyakarta yang beranggotakan saya sendiri, David Sundang Ekananta dengan NIM 216397, Fahrul Hadianto 216404, Joshua Agung NP 216408, dan Satria Ramadhani 216417. Di jurnal ini membahas bahwa John Bogle menyatakan dalam bukunya yang berjudul The Battle for the Soul of Capitalism bahwa dia akan menjelaskan bagaimana sistem keuangan merusak cita-cita sosial, merusak kepercayaan di pasar, merampok triliunan investor, dan apa yang harus dilakukan dengan hal itu. Kami tertarik dengan judul Bogle yang berbicara tentang jiwa kapitalisme. Kami ingin mengeksploitasi kata-kata Bogle jika bukan pikirannya dan berbicara tentang korupsi sebagai kehilangan jiwa. Namun, kita perlu mengetahui secara jelas apa yang dimaksud dengan jiwa. Untuk menjelaskan apa arti jiwa, kita akan menggunakan beberapa konsep yang dikembangkan oleh filsuf Yunani Aristoteles. Bagaimana jika Aristoteles menjalankan General Motors? Kami ingin menanyakan taktik yang berbeda dan bertanya bagaimana jika Aristoteles akan menganalisis apa yang terjadi dalam perilaku skandal bisnis di abad ke-21. Kami pikir penjelasannya akan sederhana. Pada makhluk hidup, penyebab materialis jelas adalah tubuh organik dan penyebab formal adalah roh atau jiwa. Jiwa adalah kekuatan dinamis atau prinsip yang menghidupkan. Dalam diskusi tentang 4 penyebab, Aristoteles menunjukkan bahwa terkadang penyebab formal identik dengan penyebab akhir. Apa bisnis itu? Dikarenakan tujuan animasi aslinya tidak lagi menjadi dan institusi menjadi rusak. Korupsi yang kita lihat dalam bisnis saat ini adalah akibat dari hilangnya tujuan. Max Weber menggunakan konsep roh dalam karyanya The Protestant Ethic and the Semangat Kapitalisme. 4 karya Weber dalam bahasa Jerman asli menggunakan kata Geist yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris sebagai spirit. Geist sangat mirip dengan pengertian jiwa sebagai yang kita gunakan. Lebih lanjut, kata spirit berasal dari kata Latin spiritus dan hampir identik dengan pengertian bentuk Aristotelian di mana jiwa atau spirit atau geist adalah prinsip pengorganisasian atau penghidupan dari tubuh organik yang memiliki kehidupan dalam potensi. Kita bisa melihat kesamaan antar filsuf abad ke-20 Ludwig Wittgenstein dan Aristoteles. Hewan pembuat janji. Salah satu karakteristik paling unik dari pribadi manusia adalah kemampuan untuk membuat janji. Kapasitas untuk membuat janji menjadi komitmen yang menentukan karakteristik individu. Oleh karena itu, penting untuk memeriksa sifat janji dan hubungannya dengan identitas dan jiwa seseorang. Membuat janji adalah sebuah paradoks. Untuk membuat dan menyimpan sebuah janji membutuhkan kemampuan untuk melampaui waktu sekarang. Janji-janji kita di masa lalulah yang mungkin bertanggung jawab atas sebagian besar aktivitas kita saat ini. Manusia adalah satu-satunya hewan yang menunjukkan fungsi membuat janji. Ini adalah tanda bahwa manusia ditentukan oleh komitmen mereka sendiri. Janji dan hubungan membantu mendefinisikan siapa kita. Mencatat dan mendeskripsikan atribut fisik seseorang memberikan informasi yang berarti. Atribut tersebut transparan. Sebaliknya, untuk mengenal seseorang, Anda bertanya tentang apa yang dia lakukan, hubungan macam apa yang dia jalani, dan apa aspirasi atau tujuannya. Orang-orang ditentukan oleh aktivitas dan hubungan mereka, yang merupakan hasil dari proyek dan komitmen mereka. Jika hidup adalah tentang hubungan, maka hidup adalah tentang janji. Janji membuat komitmen bahwa di masa depan kita akan bertindak dengan cara tertentu terhadap orang lain. Tujuan berharga. Membuat janji saja tidak cukup. Seseorang memerlukan jaminan yang berharga supaya mengikat sang pembuat janji untuk tetap pada komitmen. Dengan begitu, kita bisa mendefinisikan karakter seseorang, apakah dia bisa dipercaya atau tidak. Perilaku tidak etis dalam membuat janji menjadi momok bagi pelaku bisnis. Padahal, di dalam bisnis berbicara tentang visi dan nilai-nilai. Akan tetapi, misi yang salah arah merusak entitas dan mematikan korporasi di antaranya. Salah satu bukti konkret salah arahnya misi adalah korupsi. Dalam analisa Aristoteles, mengidentifikasikan akumulasi kekayaan untuk mementingkan dirinya sendiri. Dalam analisa Aristoteles, mengidentifikasikan akumulasi kekayaan untuk kepentingannya sendiri, karena segala sesuatu membutuhkan kontribusi, namun karena kebutuhan maksud dan keinginan terjadilah korupsi. Menurut Aristoteles, jika Anda mengumpulkan kekayaan untuk kepentingan dirinya sendiri, Anda mendapatkan niat hanya untuk hidup dan bukan untuk hidup dengan baik.
untuk menegaskan bahwa mereka yang berniat mengumpulkan kekayaan demi dirinya sendiri menghancurkan kekayaan sejati kehidupannya. Ketika sentuhan Midas berubah menjadi emas, dia menyadari bahwa dia telah melewatkan banyak hal yang penting dalam hidupnya. Konsekuensi yang mengganggu dari mengumpulkan kekayaan untuk kepentingannya sendiri adalah 1. Kehilangan semua batasan. 2. Tidak ada pemeriksaan etis atas cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan kekayaan. 3. Ketidakharmonisan dengan komunitas seseorang. 4. Ketidakbahagiaan yang mendalam. Frank Partnoy dalam karyanya Infectious Greed mengklaim bahwa sebagian penyebab korupsi dalam bisnis adalah karena fakta bahwa bendahara perusahaan industri mulai beroperasi sebagai pusat laba. Pedagang dibiarkan tanpa pengawasan dan pemegang saham tidak mengetahuinya. Bendahara lupa akan tujuannya dan mengubah kantor keuangan menjadi sumber produk perusahaan menjadi sumber pendapatan. Cause of the Soul. Max Weber tampaknya berpikir begitu. Dalam The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, Weber menunjukkan bahwa dorongan untuk mencari keuntungan tidak dapat dihindari. Tidak seperti Google, Weber memahami sistem kapitalis agar sesuai dengan satu aturan utama atau memiliki satu semangat. Kapitalisme identik dengan pengejaran keuntungan dan keuntungan yang diperbaharui selamanya melalui perusahaan yang terus-menerus, rasional, dan kapitalistik. Jika Weber benar, dan kapitalisme dilihat dengan cara ini, kita dapat melihat bahwa apa yang memberi masyarakat kapitalis bentuk atau kehidupan adalah pengejaran keuntungan yang berpikiran tunggal dan diperbaharui selamanya. Tetapi tujuan seperti itu tidak berarti. Tujuan seperti itu adalah akumulasi dari akumulasi. Tetapi bentuk kehidupan kapitalis seperti itu menginformasikan politik tubuh, mendefinisikan budaya. Weber berpikir bahwa untuk kehidupan seperti itu tidak bisa dihindari dan memprediksi bahwa dalam tatanan masyarakat yang sepenuhnya kapitalistik, individu adalah seorang kapitalis. Perusahaan yang tidak mengambil keuntungan dari peluangnya untuk menghasilkan keuntungan akan ditakdirkan untuk punah. Jika Weber benar, maka kapitalisme jatuh ke dalam perangkap yang diperingatkan Aristoteles kepada kita. Kapitalisme dalam pencariannya yang tiada henti untuk mendapatkan keuntungan, mengubah setiap kualitas atau seni menjadi sarana untuk mendapatkan kekayaan. Ini mereka anggap sebagai akhir, dan untuk promosi dengan tujuan itu, mereka berpikir bahwa segala sesuatu harus disumbangkan. Dogma pertama gereja kapitalisme menjadi mantra, tanggung jawab utamanya, dan satu-satunya bisnis untuk memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Bisnis dipandang terutama sebagai sarana untuk mendapatkan kekayaan. Kepercayaan yang tersebar luas dalam dogma ini di seluruh komunitas bisnis memiliki dua efek. Yang pertama adalah menghancurkan kekayaan nyata dan mencegah kebahagiaan yang sejati, yang oleh Aristoteles disebut dengan eudaimonia atau manusia berkembang. Dan yang kedua adalah bahwa ia menciptakan perasaan yang tidak ada batasan, karena tidak pernah ada cukup dan akhir untuk kekayaan. Akumulasi membenarkan cara apapun. Tidak ada batasan pada cara yang digunakan untuk mengakumulasi kekayaan, kecuali yang dipasangkan oleh undang-undang, dan pembatasan ini dibatasi. Enron as an example. Kita dapat menggunakan Enron sebagai contoh korupsi ini. Kami telah menyebutkan bahwa just killing ditetapkan sebagai tujuan Enron seperti yang dinyatakan pada situs webnya. Menjadi yang terdepan di dunia perusahaan. Jika tesis kami tentang kehilangan jiwa benar, pernyataan ini mengungkapkan bahwa Enron pada saat membuat pernyataan ini telah kehilangan identitasnya sebagai korporasi terlibat dalam bisnis melayani kebutuhan energi pelanggannya. Enron telah melupakan tujuannya yang berharga. Dan sayangnya, Enron tidak unik. Ini menunjukkan gejala pola berulang yang terjadi berulang-ulang. Ada 3 tindakan korporasi yang menyimpang. Yang pertama adalah bahwa perusahaan telah melupakan tujuan mereka. Yang kedua adalah pasar itu telah dimanipulasi, dan yang terakhir adalah instrumen keuangan telah disalahgunakan. Konsekuensi kedua dan ketiga mengalir dari hilangnya jiwa dan mengubah pengejaran keuntungan menjadi tujuan utama. Quest swaps. Contoh lain berkaitan dengan perdagangan hak penggunaan yang tidak dapat dibatalkan atau IRU. Satu perusahaan menjual hak untuk menggunakan broadband yang tidak digunakan ke perusahaan lain yang menjual miliknya sendiri. Broadband yang tidak digunakan kembali ke perusahaan pertama. Mengapa perusahaan melakukan hal ini? Tidak ada produk yang ditukar dan tidak ada yang digunakan. Mereka dilakukan khusus untuk membuat buku. Mari kita lihat contoh yang lebih khusus.
Global Crossing atau GX pada tahun 2001 terlibat dalam pertukaran IRU senilai 100 juta dolar dengan Quest yang menggunakan teknik swap IRU itu sendiri. Selama 3 kuartal pertama 2001, Quest menjual kapasitas 870 juta dolar dan membeli kapasitas 868 juta dolar dari dan ke pihak yang sama. Pertukaran ini tampaknya merupakan transaksi pulang pergi, yang tidak memiliki tujuan selain untuk meningkatkan pendapatan Quest. Setiap perusahaan mengakui pendapatan yang dihasilkan pada kuartal yang diperoleh dan menangguhkan biaya melalui kapitalisme mereka sebagai aset, dan mencatat biaya yang sebagai beban yang diakui dari waktu ke waktu, menghasilkan laba yang meningkat oleh kedua perusahaan. Arthur Andersen, auditor, menyetujui teknik ini. Setahun kemudian pada tanggal 28 Juli 2002 akan mengajukan pernyataan ulang miliaran dolar plus mengakui bahwa itu telah mencatat pendapatan secara tidak benar dari perdagangan ini. Global Crossing membuat swaps lainnya. Ketika Roy Olofsson atau wakil presiden keuangan di GX melakukan penelitian untuk menilai swap perusahaan, disimpulkan bahwa kurang dari 20% swap sebenarnya telah ditambahkan ke jaringan Global Crossing. Global Crossing menemukan itu melakukan swap yang tidak memiliki bisnis nyata. How did we get here? And the origin of capitalism and its ethic. Kami ingin menyarankan bahwa kami sampai di sana memulai adopsi ide yang akan kami sebut sebagai prinsip kapitalisme. Prinsip itu menyatakan bahwa tanggung jawab utama dan satu-satunya bisnis adalah memaksimalkan keuntungan dari para pemegang saham. Itu dipopulerkan oleh Milton Friedman, tetapi berasal dari Adam Smith. Adam Smith dalam The Wealth of Nations menegaskan dalam kutipan terkenal bahwa bukan karena kebaikan tukang daging, pembuat bir, atau pembuat roti yang kami harapkan makan malam, tetapi dari perhatian mereka untuk kepentingan mereka sendiri. Implikasi dari pernyataan Smith adalah bahwa mengejar keuntungan dan mementingkan diri sendiri mempromosikan kebaikan bersama. Yang perlu Anda lakukan untuk memberi manfaat pada masyarakat adalah dengan menjaga diri sendiri. Jika seseorang melihat kutipan di atas di luar konteks dari tubuh kerja Smith, ini adalah interpretasi yang mungkin, namun Smith tidak percaya bahwa manusia hanyalah individu yang mementingkan diri sendiri dan yang hanya melihat keluar untuk diri mereka sendiri. Dia benar-benar percaya pada pentingnya simpati untuk orang lain dan pertimbangan untuk kepentingan mereka. Smith menyatakan dengan sangat jelas bahwa orang harus bekerja keras untuk memajukan kepentingan mereka sendiri. Setiap orang dibiarkan sepenuhnya bebas untuk mengejar kepentingan sendiri dengan caranya sendiri, dan untuk membawa industri dan modalnya ke dalam persaingan dengan orang lain atau ordo laki-laki. Tapi di mana Alex muncul dan kutipan di atas, ia menambahkan kendala yang jarang dikutip. Selama dia melanggar hukum keadilan, itu berarti pertimbangan keadilan adalah batas untuk pengejaran kepentingan diri sendiri. Ethic is top. Tampaknya mahasiswa bisnis kita yang sedang naik daun ini tidak diajar untuk mencari kepentingan mereka sejauh diizinkan oleh undang-undang. Tetapi sejauh mereka bisa lolos begitu saja. Sekolah bisnis sekarang, baik dalam pelajaran maupun budaya mereka, seringkali mencerminkan keyakinan bahwa tujuan bisnis adalah untuk memaksimalkan keuntungan atau memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Prediksi Weber tentang kapitalisme mencari keuntungan yang semakin meningkat tampaknya telah mengambil alih dan kita memiliki jiwa budaya bisnis. Zeitgeist yang memaksimalkan keuntungan atau kekayaan karena sekolah bisnis sebagai penyedia bakat eksekutif mengajarkan keharusan ini pada siswanya, dan dapat dikatakan bahwa sekolah bisnis sekarang mengajarkan bentuk kehidupan dalam budaya sekolah bisnis. Tanggung jawab fidusial utama dari setiap eksekutif perusahaan publik adalah untuk memaksimalkan kekayaan atau keuntungan. What is the purpose of business? Kita telah menunjukkan bahwa kami percaya gagasan memiliki konsekuensi, dan bahwa gagasan yang diajarkan di sekolah bisnis dan diabadikan di ruang dewan dan di forum publik pada umumnya oleh pakar investasi adalah salah arah. Analisis lebih lanjut kami yang telah kami tunjukkan di tempat lain, di 23 tempat lain, adalah bahwa kekeliruan ini bertumbuh pada kesalahan mendasar tentang apa yang oleh para ahli teori etika disebut
alasan pembenaran, dan alasan explanatory, para ahli etika menyebutkan sebagai perbedaan antara alasan yang menjelaskan dan alasan yang membenarkan. Ketika seseorang melihat diskusi tentang tujuan bisnis dan melihat tujuan ini diperhitungkan sebagai maksimalisasi keuntungan, jelas bahwa diskusi ini mengacu pada desakan Smith bahwa bukan dari kebijakan pembuat roti memanggang roti, tetapi dari miliknya kepentingan sendiri. The profession. Begitu tujuan utama sebuah profesi dikalahkan oleh kepentingan untuk menghasilkan uang atau keuntungan, profesi itu menjadi rusak. Seseorang harus menanyakan tujuan dari profesi, dan jika tujuan dari profesi adalah untuk memberi manfaat bagi masyarakat, maka menekuni profesi itu mengharuskan seseorang untuk memenuhi tujuannya. Pertimbangkan profesi akuntansi, fungsi dan peran akuntan adalah memberikan gambaran yang seakurat mungkin tentang keuangan perusahaan. Arthur Andersen failure. 26 banyak bukti yang menunjukkan bahwa Andersen mengalihkan perhatiannya dari fungsi auditnya dan menjadikannya sekunder dari fungsi konsultasi yang lebih menguntungkan. Ketergantungan pada fungsi konsultasi tersebut membahayakan independensi Andersen dalam membuktikan keandalan pembukaan klien mereka. Jasa lain yang tersebut menyumbangkan 73% dari total biaya yang ditagihkan oleh kantor akuntan kepada perusahaan yang disurvei. Nilai akuntan adalah tujuan utama umum di mana akuntan beroperasi. Kematian Andersen didasari pada hilang jiwanya. Jika kepercayaan publik terhadap integritas laporan akuntan terguncang, nilainya hilang. Tujuan umum akuntan jelas, auditor harus menjadi pengawas dan harus melindungi publik dengan memastikan bahwa laporan keuangan mencerminkan nilai perusahaan. Pencarian keuntungan yang tidak terkendali akan menimbulkan godaan dan konflik kepentingan yang mau tidak mau akan menyebabkan pengkhianatan terhadap tujuan utama. Dan pengkhianatan terhadap tujuan berarti melupakan dirinya siapa dan kehilangan jiwanya. Perusahaan mungkin terus ada, tetapi tidak akan ada seperti perusahaan itu. Juga tidak akan hidup seperti perusahaan dengan harapan melakukan apa yang dimaksudkan. Naik delman, pergi ke kota. Jangan lupa membeli alpukat. Demikian presentasi kita, semoga bisa bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.